apa kabar Bung Rocky? Enak sekali karena suasana Jakarta mendung karena mungkin polusi nih. Dan kita nggak tahu nih polusinya disumbang dari mana nih. Karena Jakarta nggak ada pabrik, itu ya. pasti. Polusi ya, udah 2 hari saya perhatikan itu udaranya kok ada polluted itu. Ya, polusinya polusi politik atau polusi beneran ini? Polusi udara dan polusi politik. Karena aktivitas kelihatannya udah mulai di ibu kota tuh. Ya, oke. Nah, sekaligus ini ulang tahun Jakarta, jadi kita ucapkan selamat karena Gubernur Anies Baswedan terakhir kali merayakan kotanya sendiri tuh. Yakin? Mulai bulan Oktober. Yakin yang terakhir kali? Ya dia cuma pindah sebetulnya. Bulan Oktober dia pindah dari Merdeka Selatan bersiap ke Merdeka Utara. Iya, itu kalau jadi ya. Di Barang Monas doang. Oke, tetapi selain ulang tahun Jakarta, hari ini saya kira ada hari yang sangat penting juga, tanggal 22 Juni, yakni itu ada tim 9 ya dibentuk oleh BPUPKI yang kemudian merumuskan dasar negara kita, namanya Pancasila. Saya kira ini penting nih, Bung Rocky, kita bahas sejarah karena banyak keluhan sekali bahwa anak-anak sekarang ini tidak paham sejarah, dan karena kalau kita nggak paham sejarah, ya pemahamannya terhadap persoalan negara kita juga jadi bermasalah juga kan gitu. Oh ya, itu saya ingat 20 Juni itu ya perumusan Piagam Jakarta tuh selalu dianggap bahwa Pancasila itu pertama kali diucapkan dalam upaya untuk menghasilkan kemajemukan. Tapi kemajemukan itu adalah hasil perdebatan. Karena fakta antropologi kita betul-betul ini masyarakat majemuk dan hasil perdebatan merumuskan apa yang disebut Piagam Jakarta, yaitu Pancasila yang ayat pertamanya, yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Siapa tuh, karena di SD juga diajarin tuh. Jadi mesti tahu tuh sejarah Pancasila itu adalah sejarah Piagam Jakarta juga. Nah, karena itu kalau sekarang masih ada Islamofobi, itu ajaib tuh. Karena justru bangsa ini didasarkan pada kesepakatan yang merupakan kelegaan hati dari mayoritas muslim waktu itu untuk tidak lagi mencantumkan 7 kata itu tuh. Yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus dari naskah, tetapi tidak mungkin dihapus dari sejarah kan, itu masalahnya tuh. Dan kemudian juga pada tanggal 22 Juni inilah Pak Bung Karno juga apa yang menjadi ketua tim penyusun ya, tim perumus karena diminta gitu juga ya, menyampaikan soal rumusan Pancasila gitu, yang sebenarnya rumusan Pancasilanya oleh Bung Karno itu kan tidak seperti yang sekarang, karena Pak Karno itu menyebutkan antaranya yang kemudian sekarang juga coba dimunculkan oleh PDIP bisa diperas menjadi Trisila dan menjadi Kasila gitu. Nah, kalau sekarang kemudian disepakati bahwa lahirnya Pancasila itu pada tanggal 6 Juni gitu, itu hari lahir Pancasila ya, di mana Bung Karno mengucapkan itu, saya kira ini kenapa kemudian jadi perdebatan, karena kalau kita baca-baca risalahnya dari BPUPKI itu harusnya tanggal 18 Agustus ya yang disebutkan sebagai hari lahir Pancasila itu. Iya, Pancasila ada di dalam alam pikiran Bung Karno, alam pikiran Muhammad Yamin, macam-macam. Kan itu semua ide yang kompilasi sebetulnya, bahkan alam pikiran dunia itu, karena nasionalisme itu bukan asli Indonesia, itu pikiran Sun Yat-sen. Demikian juga soal kemanusiaan adil dan beradab itu setelah revolusi Prancis baru kita tahu. Jadi semua mereka pada waktu itu, founding parents kita, orang yang belajar sejarah dan tahu seluruh macam perkembangan di dunia ya. Dunia Islam terutama sedang bangkit karena itu ide negara Islam muncul. Jadi itu adalah hasil kompilasi pikiran dunia, bukan pikiran Bung Karno sendiri. Bahkan Bung Karno bilang, saya hanya menggali dari bumi Indonesia. Ya ada bagian yang digali dari bumi Indonesia, tapi Bung Karno itu juga mengerti bumi yang lain, bumi Tiongkok, bumi Rusia, bumi Prancis, bumi revolusi 1776 di Amerika. Jadi semua itu adalah hasil kompilasi. Nah itu yang seringkali dilupakan. Nah, kalau disebut lahirnya Pancasila, ya lahir secara formil pada 18 Agustus. Kalau yang informal mah banyak tanggalnya tuh. Semua orang yang berpidato dengan tewa Pancasila itu bisa melahirkan Pancasila. Itu pentingnya kita pisahkan antara hari lahir formil dan hari lahir sebagai wacana. Dan ini pentingnya memahami sejarah gitu. Karena juga memang ada adagium kan, sudah kita kenal cukup lama bahwa
sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Tapi kalau sekarang ini, kalau 45 ini masih terlalu banyak dokumen-dokumennya. Jadi kalau muncul perdebatan ya sah-sah saja. Dan untuk memahaminya saya kira penting untuk buka-buka kembali lah. Tidak hanya baca Twitter yang 140 karakter gitu dan kemudian berdebat di media sosial ya. Saya kira itu yang penting, generasi baru ini tahu genealogi, asal usul dari rumusan dasar negara kita tuh. Dan Bung Karno nggak pernah menyebut Pancasila itu ideologi, dia menyebut sebagai landasan filosofi itu, filosofi grants atau philosophical grounds law. Tapi semua ini kemudian seolah-olah dianggap Pancasila itu ideologi negara, bukan. Bahkan Pak Harto nggak pernah sebut ideologi, Pak Harto bilang asas, walaupun dia tambahin asas tunggal. Jadi pilihan kata itu, bahkan di dalam undang-undang kita nggak ada ideologi Pancasila. Itu kesepakatan umum untuk mengatakan itu panduan, tapi bukan ideologi dalam pengertian setara dengan ideologi dunia, komunisme, marxisme, liberalisme, sosialisme, islamisme. Itu lain. Karena itu Pancasila harus dianggap sebagai percakapan untuk menghasilkan kebersamaan. Bukan sesuatu yang udah final, apalagi difinalkan dengan Ekasila, itu kan berbahaya sekali itu. Jadi pandangan itu yang memungkinkan kita justru lega dengan menyebut Pancasila adalah panduan kebudayaan. Itu lebih tepat sebetulnya kalau nggak mau pakai istilah filosofis Grondslag atau asas tunggal. Nah, bagian ini yang juga Presiden Jokowi juga nggak paham. Seringkali dia bilang ini ideologi negara. Nggak ada, di mana ada keputusan bahwa Pancasila ideologi negara. Nggak ada. Dasar negara, asas tunggal, ya, tapi hal-hal semacam ini seolah-olah membuat kita berhenti, seolah-olah dengan adanya Pancasila semua soal selesai. Itu Pancasila panduan aja tuh. Dan kalau mau Pancasila ya 20% dihilangin dulu tuh, kira-kira begitu kan, supaya sama rata itu kan. Jadi banyak hal yang kita setiap kali 22 Juni itu kita sebut sebagai Hari Piagam Jakarta, kita ingat asal usul. Piagam Jakarta adalah kesepakatan, justru kelegaan masyarakat Muslim pada waktu itu untuk melihat Indonesia tumbuh sebagai negara kebangsaan. Jadi itu intinya. Tetapi sekali lagi pikiran itu tetap hadir di kita. Karena itu jangan larang orang punya aspirasi negara Islam, itu biasa aja. Jangan berupaya untuk menutupi sejarah itu. Apa yang pernah disebutkan kalau disembunyikan justru dia akan masuk kembali dalam memori kita dan timbul sebagai sebuah harapan aja kan. Iya, ya. Dan seperti ketel yang dipanaskan gitu ya. Kalau tidak ada katarsis, tidak ada lubang keluar tuh biasanya bisa menimbulkan ledakan. Jadi kalau dibiarkan ada katarsisnya, aman lah itu sebenarnya kan. Ya, jadi itu pentingnya kalau mesti ada kartu valve yang disebut valve pengaman itu. Ya, mesti dibuka tuh. Jadi jangan ditutup dengan satu interpretasi tunggal bahwa Pancasila itu adalah apa yang diucapkan oleh Bung Karno. Enggak, itu udah jauh dari itu. Pancasila udah berkembang. Dan kita mesti mampu juga mengkoneksikan pengertian Pancasila itu ke dalam konteks kekinian. Dan itu juga hak dari milenial untuk menafsirkan itu. Ya. Risalahnya masih banyak kok, gampang dibuka ya, dibuka BPUPKI. Oh ya, ada debat-debat di situ ya. Kita mesti pelajari sebetulnya cara pendiri bangsa ini berdebat, bukan cara membangun koalisi. Cara berdebat dan cara bagaimana berkomunikasi antar sesama anak bangsa meskipun berbeda pilihan politik. Saya kira itu kan penting sekali ya. Ya, itu pentingnya karena Piagam Jakarta maupun Pancasila itu hasil perdebatan di antara orang-orang yang setara itu. Nggak ada feodalisme, nggak ada seseorang menghadap pada orang lain lalu bangkut-bangkut di situ kan, nggak ada. Itu hasil perdebatan tuh. Dan mungkin juga kalau kita masih lihat beberapa arsipnya itu masih ada berdebatnya keras betul. Bukan sekedar pakai vlog atau TikTok, ini betul-betul debat intelektual dari para pendiri bangsa. Ini Anda kelihatannya mengikuti perdebatan ini bukan perdebatan, kehebohan netizen ya soal bagaimana Pak Jokowi menghadapi Bu Megawati ya. Apa sih sebenarnya kalau menurut dari sisi Anda? Saya pengen tahu lah bagaimana tafsir Anda melihat video-video ini ya. Kita akhirnya nggak bisa bedain itu pertemuan privat atau pertemuan publik. Kalau itu ruang publik, nggak di situ tempat presiden. Presiden itu punya formalitas sendiri itu. Jokowi bukan presiden, tapi tubuh presiden dia itu harus dihormati. Kalau Pak Jokowi datang sebagai kader PDIP ya oke aja, tapi jangan itu di-vlogkan bahwa itu Pak Presiden sedang bertemu dengan Ibu. Ya apa poin di situ tuh, mau melecehkan presiden? Kan itu sinyalnya begitu kan.
Itu yang disebut sebagai, kita mendua menafsirkan itu. Bahasa psikologi nausea gitu, rasa mual melihat foto itu kan. Seolah-olah Ibu Mega lagi ngajari dan Pak Jokowi posturnya memang minta diajari kan. Jadi mengirim bahasa tubuh itu membuat kita merasa ya ada poinnya juga Bu Mega, kenapa dia mesti panggil Pak Jokowi? Karena sebelumnya Pak Jokowi nantang-nantangin kan dengan melalui proksi Ganjar. Jadi itu bahasa tubuh kita tuh. Tapi kita juga anggap loh Ibu Mega kurang sopan sebetulnya. Itu kan presiden. Jadi kemenduaan itu membuat kita istilahnya apa itu, disgusting atau mual atau muak bahkan melihat politik. Apalagi itu kemudian diviralkan vlognya itu. Jadi mungkin sekali disengaja supaya diperlihatkan bahwa di depan, di atas raja masih ada ratu. Kira-kira begitu. Tapi realitasnya kan nggak seperti itu sebenarnya, karena jauh sekali kelihatannya sekali Pak Jokowi sekarang ini kan juga sudah jadi kekuatan sendiri. Pak Jokowi sudah bisa memilih kekuatan sendiri, Pak Jokowi bisa memilih koalisi sendiri, itu seperti yang disinggung oleh Bu Megawati kan. Bu Megawati kan mengingatkan juga soal itu, soal sistem pemerintahan kita ini presidensial, tidak ada soal koalisi-koalisi. Saya kira ini maksudnya mungkin mengingatkan Jokowi, bagaimanapun juga ini partai pemenang pemilunya adalah PDIP. Dan Anda itu adalah tugas partai PDIP. Jadi sebenarnya pemerintah itu PDIP, bukan partai lain gitu, atau figur lain. Nanti figur lain ini kita kalau itu Ibu Mega juga salah. Kalau PDIP bilang dia memerintah sebagai partai pemenang, itu artinya PDIP membentuk koalisi partai pemenang. Itu artinya sistem parlementer juga jadinya kan. Jadi kalau dia menang, misalnya begini, Ibu Mega bilang, ya kami yang menangkan Pak Jokowi. Orang bertanya berapa persen Pak Jokowi menang pada waktu itu. Tentu pasti di atas 50% kan, mungkin 56%. Sekarang suara PDIP berapa? 56%? Kan enggak. Suara PDIP kan 20%, jadi 30%. Kalau suara nasional 19 sekian lah, kalau suara nasional kursinya yang lebih. Ya, apalagi itu kan. Jadi PDIP cuma dapat 19%, Jokowi dapat 56%. Itu artinya ada kira-kira 30% bukan suara PDIP. Suara siapa? Ya suara Muslim, suara partai lain tuh, macam-macam kan. Jadi nggak bisa Ibu Mega klaim bahwa dia adalah petugas partai PDIP. Karena setelah diujikan ke publik, suara Jokowi pada waktu itu melampaui suara PDIP. Kan matematiknya begitu. Nah, kenapa Ibu Mega menyebut itu koalisi? Ya karena dia jengkel aja, kok ada koalisi nantangin dia. Kan itu kan. Jadi yang dimarahin Ibu Mega, koalisi yang petatang-petatang di depan PDIP. Kan itu intinya. Padahal PDIP sendiri kan bikin koalisi. Kalau nggak bikin koalisi ya nggak bisa dapat juga yang 20% itu kan buat ujian nanti itu. Kalau misalnya Ibu Mega bilang saya bisa nentuin sendiri, ngapain masih main mata dengan Gerindra kan? Ini kita satu platform. Ya itu juga koalisi namanya. Ya maju aja sendiri. Lebih berbahaya lagi kalau Ibu Mega bilang ini sistem presidensial. Nah Ibu Mega mesti bilang dalam sistem presidensial tidak ada kuota 20%. Maka PDIP mesti maju untuk mempersoalkan 20% itu. Nah PDIP sendiri terima 20%, itu artinya PDIP juga suka sistem parlementer dalam praktek. Itu inkonsistensi di dalam pidato Ibu Mega itu. Ibu Mega mesti bilang ini sistem presidensial. Pak Jokowi nggak boleh punya koalisi. Oleh karena itu 20% mesti dihilangkan. Kan begitu cara lihatnya tuh. Justru karena 20% ya semua orang akhirnya berkoalisi. Oke, mari kita lanjutkan ya dari bahasa tubuh, kemudian pesan-pesan yang sampai lewat pidato Ibu Mega. Kan ini Ibu Mega juga menyinggung soal pencapresan, bahwa itu adalah hak prerogatif oleh yang diberikan pada beliau, dan kemudian menyatakan kalau ada kader PDIP yang bermain dua kaki itu dipersirkan out, dan di situ kan jelas yang dimaksud pasti Pak Jokowi dan Ganjar, kan begitu kan dua-duanya ini Pak Jokowi punya agenda 3 periode, Ganjar pengen jadi presiden kan. Ya itu poin saya selalu. Ibu Mega tuh mestinya konsisten aja. Nggak usah minta mereka mundur, ya pecat aja kan. Kan Ibu Mega sendiri mengatakan bahwa hanya saya yang menentukan siapa yang boleh jadi presiden. Nah, Pak Jokowi masih ingin jadi presiden sebelum minta izin Ibu Mega, maka mesti dipecat sebagai kader. Ganjar juga begitu, berkomplot dengan Jokowi buat bikin tandingan dengan Mega. Ya dipecat dong, bukan dikasih sinyal. Supaya juga Ganjar enak itu, dia akan diminta oleh Nasdem misalnya atau Gerindra, jadi lebih fair. Nah Ibu Mega juga mesti ketat di dalam asas berpikir itu tuh, dan konsisten di dalam keputusan politik. Kalau dibiarkan kasihan Ganjar juga, kan Ganjar nggak mungkin mengundurkan diri itu, karena prinsipnya adalah dia
dia nggak tahu dia bersalah kan. Kalau dia tahu dia bersalah, maka dia mengundurkan diri. Tapi dia nggak tahu apa dia kesalahan dia. Nah, Ibu Mega yang tahu kesalahan Ganjar, maka Ibu Mega yang pecat. Kan itu ada mahkamah tersendiri di PDIP. Jadi hal-hal semacam itu kalau dipertontonkan ke publik, lalu orang mulai menganalisis bahwa PDIP juga nggak konsisten, masih mau ngintip peluang tukar tambah, kan nggak benar kan. Padahal orang ingin Ibu Mega itu tegak lurus dengan prinsip yang ada di dalam partai dan prinsip di dalam konstitusi. Prinsip di dalam partai, siapa yang menentang dipecat, tapi nggak dipecat. Prinsip dalam konstitusi, sistem presidensial 20%. Ibu Mega nggak mau persatuan itu, berarti Ibu Mega sistemnya parlementer juga. Jadi kita hanya ingin melihat itu tuh. Lepas dari kepentingan PDIP, saya nggak ada urusan. Tapi cara berpikir itu yang mau kita koreksi. Ya, oke, cara sudah koreksi. Tapi kalau kita bacanya gitu ya, ini implikasinya terhadap pencapresan seperti apa ini kita lihat kemarin, Bung Rocky? Ya akhirnya ya Megawati mesti bilang bahwa kami PDIP akan mencalonkan sendiri. Jadi harusnya orang anggap bahwa udah PDIP pasti calonkan Puan Maharani atau kader di situ. Kan nggak mungkin mencalonkan Ganjar yang masih dianggap belum direstui itu. Kan Ganjar juga mungkin merasa oke, satu waktu saya akan dipanggil oleh PDIP. Tapi kenapa PDIP anggap bahwa Ganjar udah kurang ajar? Kan nggak fair juga buat Ganjar tuh. Jadi anggap aja bahwa udah PDIP satu blok sendiri, bukan Ganjar, bukan Prabowo, tetapi pasti Puan atau Pranal, siapapun yang belum mengucapkan atau belum kampanye kan. Kan mestinya kita tunggu aja Ibu Mega bilang siapa yang akan jadi calon. Ya pasti bukan Ganjar. Kalau akhirnya Ibu Mega bilang Ganjar, ya Ibu Mega belum minta izin udah kampanye tuh, jadi presiden kan itu intinya tuh. Prabowo nggak mungkin juga Prabowo tuh, karena itu artinya koalisi dong. Jadi konsistenlah PDIP supaya cari dari dalam dirinya sendiri tuh. Ya, dan setiap kali saya menyimak penjelasan Anda itu muter-muter kemana-mana, kesimpulannya itu jalan keluarnya juga tetap aja 0% ya. Ya, dia memang di situ kan. Jadi semua kesulitan ini terjadi karena barrier to entry itu tuh dipasang palang itu kan. Itu bodohnya rejim ini, ngomel sendiri, marah-marah sendiri yang pasang palangnya kan. Dan begitu jadinya tuh. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan rumusnya baku bahwa jangan tunggu rakernas partai politik, tapi tunggu rakornas, bukan rakornas saya bilang, rakortas, rakor rapat koordinasi terbatas oligarki untuk tahu siapa yang akan jadi presidennya. Iya, itu oligarki udah siap, oligarki yang paling siap tuh. Jadi ya rapat oligarki itu yang akan menentukan hasil pemilu 2024. Yes. Tapi bagi rakyat, kalau oligarki membuat keputusan, rakyat akan bikin gerakan LBP. Ya. Liga Boykot Pemilu. Oke, makasih Bung Rocky. Ya.